Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Kiai Haji Ahmad Ulin Nur Hafsun, STA MPDI, juga kepada Ustadz Nur Khalid Saifullah, LCM HUM, dan seluruh pimpinan pusat yang hari ini bisa hadir di acara pemberangkatan Nafar periode yang kedua. Dan mari kita buka untuk acara seremonial pemberangkatan Nafar periode 2 tahun 2025 1446 Hijriah dengan bacaan basmalah. Bismillah. Sebelum kami mohonkan pesan dan nasihat dari Ustadz Nur Khalid Saifullah dan juga kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, perlu kami laporkan bahwa hari ini adalah periode yang kedua dari Nafar Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Dan di periode pertama yang diberangkatkan tanggal 5 kemarin, hari Rabu juga, kemudian sampai di sini di hari Ahad, ada 6.595. Memang kemarin kami menyebut 6.700-an karena ada 108 yang sakit. Jadi kita bisa mendetek karena semuanya sekarang online, jadi real time untuk laporan peserta bisa kita terima di 10 jam setelah keberangkatan. Kemudian di periode kedua ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta ada 4.767. Ini seluruh cabang dan perwakilan, dan nanti yang ditempati ada 282. Sehingga yang jauh dengan perjalanan lebih dari 6 jam, itu kita sudah berangkatkan tadi, mulai dari jam 6 sampai ini terakhir jam setengah 10 sudah berangkat. Sehingga kami berharap dengan peserta yang cukup banyak ini, kita dari pimpinan pusat memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Kiai Haji Ahmad Ulin Nur Hafsun, STM PDI, untuk juga berkenan memberikan pesan dan nasihatnya. Waktu selanjutnya kami sampaikan kepada Ustadz untuk bisa berkenan memberikan pesan nasihat di seluruh peserta periode kedua ini, dan kami juga mohon maklum ketika masih banyak pergerakan, karena yang jauh-jauh baik dari Surabaya, kemudian Gresik, kemudian yang Jatimbar juga, Ngawi, Magetan, itu memang datang ke sini untuk kemudian kita berangkatkan. Sehingga kalau kita lihat masih ada pergerakan, kami mohon maklumnya tanpa mengurangi rasa hormat kami dan kekhidmatan di acara ini. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Ustadz untuk berkenan memberikan pesan nasihat kepada peserta Nafar periode 2 yang sekarang ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Ulin Nur Hafsun, STHI MPDI. Sugeng rawuh Kiai, alhamdulillah. Dan tentu pangapunten beliau Pak Arifin Bimas ya, dan juga yang kami hormati Kepala Bimas ya, Bapak Arifin, Bapak Kiai Haji Arifin,
dan Bapak-Bapak pimpinan MTA tingkat pusat perwakilan cabang, dan tentunya segenap panitia Nafar Ramadan 1446, serta Bapak dan Saudara keluarga besar MTA peserta Nafar periode 2. Alhamdulillah, rasa syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah, keislaman, keimanan, dan insya Allah juga ketakwaan. Dan salah satu nikmat terbesar dari Allah, Allah masih izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Ini berarti Allah masih memberikan kita kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Karena biar bagaimanapun tujuan dari puasa dari Allah agar kita ini menjadi hambanya yang bertakwa. Sehingga kami pesankan untuk kita semuanya, jangan sia-siakan puasa Ramadan tahun ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena belum tentu tahun depan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini momentum terbaik untuk kita semuanya menjadi hambanya yang bertakwa, hambanya yang diridhoi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada suri tauladan kita yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas keikhlasan, kegigihan, pengorbanan, tetesan darah, air mata, keringat, sehingga tuntunan Islam yang diwariskan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pertolongan dan izin Allah bisa sampai kepada kita dengan baik, meski kita sangat jauh hidup dari masa kenabian, jauh dari masa kerasulan, namun apa yang menjadi warisan Rasulullah bisa sampai kepada kita sehingga kita bisa mengenal Islam dengan baik. Sehingga di kehidupan yang sekali ini kita punya pedoman hidup yang abadi. Kalau kita ikuti jaminan dari Nabi, lan tadillu ma masaktum bihima. Kita ikuti dua warisan Nabi itu, maka lan tadillu, tidak akan sesat selama-lamanya. Syaratnya kita pegang teguh dua warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian berikutnya perlu kami informasikan pada Bapak Kepala Kemenak, Kiai Ahmad Ulin, Nafar Ramadan MTA ini sudah insya Allah menjadi kegiatan atau rutinitas baik setiap bulan Ramadan. Sudah dimulai kurang lebih sejak tahun 1974-an Nafar Ramadan ini. Dan ini sudah menjadi kegiatan di setiap bulan Ramadan, sehingga keluarga besar MTA di setiap bulan Ramadan itu ada satu kegiatan yang kami sebut dengan Nafar Ramadan. Termasuk pula pada tahun ini. Oleh karenanya nanti kami mohonkan dari Kiai Haji Ahmad Ulin untuk memberikan pesan, nasihat, taujihat, irsyadatnya untuk kami semua, khususnya peserta Nafar Ramadan periode kedua ini. Tema Nafar Ramadan ini, Bapak Kiai, kami mengangkat 3 tema, 3 materi. Yang pertama tentang meningkatkan ukhuwah Islamiyah, yang kedua tentang memahami dan menguatkan ruh kemajelisan. Dalam hal ini seluruh keluarga besar MTA harus mengenal majelisnya, mengenal MTA tidak hanya
kulitnya saja, tetapi juga kenal isinya. Melihat MTA tidak hanya dari jauh, tetapi dari dekat. Kemudian yang ketiga tentang menegakkan sholat. Karena biar bagaimanapun sholat ini ibadah yang paling prinsip. Seseorang tidak akan jadi baik kalau dia tidak sholat. Karena sholat ini merupakan hubungan atau interaksi kita makhluk kepada Allah Sang Khalik. Dan itu juga Allah perintahkan dalam Quran surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan kamu yang memerintahkan harus ekstra lebih sabar lagi dalam mendirikan sholat. Maka 3 materi ini yang kami angkat. Tujuan utama dari nafar dari tahun ke tahun itu sama. Kita mengambil apa yang menjadi firman Allah di Quran surat At-Taubah ayat 122 itu, yaitu tafaqquh fiddin. Untuk memperdalam agama, untuk memperdalam Islam. Tafaqquh fiddin di sini tentunya tujuannya bukan hanya didalami saja, tetapi selain didalami, dipahami, kelak untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya, pada peserta nafar periode 2 ini, sebagaimana pesan-pesan di setiap pemberangkatan nafar, kami sampaikan Bapak dan Saudara nanti akan bertamu di tempat baru. Artinya bukan di majelis yang biasa Bapak dan Saudara ngaji, juga bukan di rumah panjenengan. Artinya Bapak dan Saudara semuanya akan menuju cabang-cabang MTA yang mungkin panjenengan baru pertama kali menginjakkan kaki di situ. Tentu akan banyak perbedaan dari yang biasa panjenengan jalani di rumah ataupun di cabang panjenengan. Perbedaan tentang tempat, perbedaan tentang kenyamanan, perbedaan tentang air, perbedaan tentang bangunan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Mungkin kalau ada Bapak dan Saudara di rumah terbiasa dengan AC mungkin. Nah nanti kalau di tempat nafar mungkin majelisnya ada yang tidak pakai AC. Nah, itu tidak boleh dikomentari. Sumuk ya, panas ya, tidak boleh. Begitu keluar komentar itu, amal soleh, pahala kebaikan dari keikhlasan nafar bisa jadi hilang. Sehingga hanya dapat lelah, letih, tanpa dapat lillah. Orang Islam itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di tempat saudara kita, itu tidak perlu kita komentari. Cukup itu menjadi pendidikan keikhlasan kita, pendidikan hati kita. Karena Allah berikan kemampuan berbeda-beda. Di samping itu nanti Bapak dan Saudara juga akan bertemu saudara-saudara dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang pekerjaan yang berbeda, ekonomi yang berbeda. Maka jangan saling memberikan komentar. Bapak akan ketemu profesor, akan ketemu doktor, akan ketemu magister, akan ketemu sarjana, akan ketemu lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan SD, bahkan ada yang tidak lulus SD. Ini jangan dijadikan kesenjangan sosial. Di mata Allah semuanya sama. Mau double profesor, mau
lulusan TK, di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. Belum tentu seorang profesor di hadapan Allah lebih bertakwa daripada yang hanya lulusan TK, lulusan SD, SMP, SMA. Belum tentu. Begitu pula sebaliknya. Orang yang tidak pernah sekolah belum tentu juga lebih bertakwa daripada yang sekolah secara formil. Maka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Allah tidak butuh gelar kita, Allah tidak butuh pendidikan formil kita, Allah tidak butuh status sosial kita. Allah tidak lihat itu semuanya. Yang Allah lihat itu sejauh mana tingkat ketakwaan kita, hati kita ini sama amal soleh kita, itu yang Allah lihat. Dari mana kita tahu ini? Nabi kita yang memberitahu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat wujud fisikmu. Apa yang melekat pada diri kita ini tidak Allah lihat. Mau kekayaan, harta benda melimpah, pangkat jabatan yang tinggi, gelar yang berderet, itu semuanya tidak direken oleh Allah. Tetapi yang Allah lihat itu hati kita dan amal soleh kita. Maka sudah seharusnya di tengah-tengah keluarga besar MTA ini adanya musawah, persamaan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain. Karena di hadapan Allah kita ini sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan kita masing-masing. Maka saling menghormati. Yang sepuh menyayangi yang lebih muda. Yang muda ta'zim, hormat pada yang lebih sepuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, apapun rasa masakan dari saudaranya nanti, jangan dicela. Karena Nabi tidak pernah mencela makanan. Ini kebetulan nanti kan masaknya digilir Pak Yai. Jadi piket beliau masak sendiri. Ada yang tidak pernah masak, nanti tetap dapat giliran untuk masak. Sehingga biar bertanggung jawab. Maka harapannya, apapun nanti, rasa masakan dari saudaranya sudah dinikmati karena Allah. Jangan dicela. Nasi ini agak ngeletih sedikit, tidak apa-apa. Malah tambah warak. Tidak usah dicela. Itu semuanya pendidikan keikhlasan. Dan kami ingatkan di tempat nafar, nanti bertemu dengan saudara-saudara, mungkin baru sekali itu bertemu. Tingkatkan, kuatkan kebersamaannya. Satu tubuhnya harus kuat, karena umat Islam itu persaudaraannya harus satu tubuh. Jangan saling menyakiti, jangan saling menghina, jangan saling membiarkan untuk tidak menolong kalau ada saudara yang butuh pertolongan. Tingkatkan ta'arufnya, saling memahaminya, tafahumnya, ta'aruf saling mengenal, tafahum saling memahami, ta'awunnya saling tolong menolong, takafulnya saling menanggung. Ini 4 pilar kebersamaan dalam Islam. Dan harus terus ada di tengah-tengah umat Islam dan juga di tengah-tengah keluarga besar MTA. Jangan nafsi-nafsi. Islam tidak kenal egois. Islam tidak kenal nafsi-nafsi. Yang dikenal oleh Islam itu adalah kebersamaan yang satu tubuh. Kebersamaan seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh, saling kuat menguatkan. Maka gunakan sebaik-baiknya kesempatan nafar yang Allah berikan ini untuk benar-benar tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Gunakan benar-benar untuk silaturahim, untuk silatul ilmi, untuk silatul afkar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau Bapak dan Saudara mengikuti nafar ini ikhlas karena Allah,
adanya hanya kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tetap ikhlas, tetap istiqomah, sabar. Hanya beberapa hari meninggalkan keluarga, meninggalkan karib kerabat. Tujuannya insya Allah mulia, yaitu tafaquh fiddin, tidak neko-neko. Jaga nama baik Islam, jaga nama baik MTA. Jangan sampai nama baik Islam tercemar karena kita tidak punya akhlak yang mulia. Jangan sampai al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jangan sampai kebaikan Islam tertutup oleh perilaku orang yang ngaku Islam dan kita ikut andil di situ. Na'udzubillah. Jadilah orang Islam yang benar-benar menjaga nama baik Islam. Kemudian juga jaga nama baik MTA. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, kami pesankan untuk Bapak dan Saudara semuanya, peserta nafar periode 2 ini, sekali lagi ya, kebersamaan. Zahiran wa batinan, lahir batin. Hilangkan semua ghil di antara kita. Karena tidak sepantasnya sesama muslim kok saling ghil. Maka jaga kebersamaan dengan baik, taati pimpinan. Taat pada pimpinan nafar. Jadilah tamu yang baik. Jangan menyusahkan tuan rumah. Dan segenap tuan rumah, sohibul bait, ikromi tamu-tamu kita ini dengan sebaik-baiknya. Pengurus-pengurus perwakilan, pengurus-pengurus cabang, ikromi tamu-tamu kita ini sebaik-baiknya. Karena memuliakan tamu itu tanda, salah satu tanda keimanan kita. Sebagaimana sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Maka pada segenap pengurus perwakilan cabang punya kewajiban untuk memuliakan tamu-tamu, yaitu para nafirin. Untuk para nafirin sebagai tamu, berakhlak mulialah, jangan memberatkan tuan rumah. Dan ingat, nafar kita ini bisa kita katakan kurikulum kita untuk tryout jihad bil amwal, jihad bil anfus. Untuk kita melatih diri, melatih hati, melaksanakan perintah Allah jihad bil amwal, jihad bil anfus dengan penuh keikhlasan. Jadi mereka ini berbiaya sendiri, Bapak Kiai. Majelis tidak membiayai sama sekali, mereka cari uang saku sendiri, kemudian digunakan untuk perjalanan nafar tafaquh fiddin ini. Sehingga hartanya juga dikorbankan, fisiknya, tenaganya, pikirannya juga dikorbankan. Bahkan banyak di antara beliau-beliau ini yang terpaksa mengambil cuti untuk kegiatan nafar ini, konsekuensinya Idul Fitri nanti tidak dapat cuti. Ini alhamdulillah, ini kurikulum untuk tryout kita, jihad bil amwal, jihad bil anfus. Karena nanti akan ada jihad bil anfus, jihad bil amwal, bil anfus lagi. Maka kita perlu mendidik hati kita, mendidik hawa nafsu kita untuk tujuan meraih, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti kami mohonkan pada Bapak Kiai, Bapak Ahmad Ulin untuk memberikan pesan nasihatnya sekaligus melepas keberangkatan nafar periode 2 ini. Terima kasih, matur nuwun, jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Ustadz atas pesan nasihatnya kepada peserta nafar di periode kedua ini.
Dan sebelum kami mohonkan kepada beliau Bapak Kemenak Kota Surakarta, perlu kami sampaikan juga bahwa acara pemberangkatan ini juga diikuti secara live oleh masing-masing perwakilan, terutama yang di Sumatera dan Kalimantan. Maka di sini pengurus juga berkurang karena sudah berangkat pagi ini. Ada yang ke Pontianak, ada yang Pekanbaru, dan Sumatera Raya di Padang sana. Sehingga kami mohon pesan nasihat nanti juga diikuti di seluruh peserta yang ada di luar Jawa terutama secara online. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa untuk peserta ini nanti akan didampingi mulai besok pagi jam 10. Jadi ada guru daerah, kalau kami menyebutnya guru daerah, Ustadz dari MTA yang kita kirim dari pusat, itu sebanyak 502. Jadi dari 286 itu nanti ada yang 2 orang, ada yang 1. Untuk peserta nafar di setiap cabang yang ditempati, nanti dikirim ada 2 guru daerah yang nanti akan mendampingi dan menyampaikan materi ini. Sehingga nanti di kelompok-kelompok baru nanti dibahas setelah disampaikannya oleh guru daerah yang dari pusat kirim. Kemudian berikutnya kami juga sampaikan bahwa untuk peserta ini, itu yang kemarin kita lihat di daftar yang ada di secara online, yang paling muda, anak-anak ya, 7 tahun, yang paling sepuh 94, ini berapa umurnya nih? 12, wah ini hanya 12 ya. Jadi kemarin dari 1 sampai 3, periode 1 sampai 3 itu 94 yang paling sepuh, kemudian 7 tahun yang paling muda. Kemudian ada 27 di luar Jawa perwakilan karena di sana bisa lintas pulau. Jadi kami mengizinkan untuk tidak secara offline di sini, tapi mengikuti secara online. Maka kami betul-betul merasa terhormat di hari ini bersama oleh Gus Ulin, Bapak Kemenak Kota Surakarta yang nanti insya Allah akan memberikan pesan nasihat kepada kita. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Gus Ulin untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang tansah kinabekten poro sesepuh, bini sepuh, poro aji sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Ustadz Al Mukarram Kiai Haji Nur Khalid Syaifullah LC Hum, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, ugi panjenenganipun Romo Kiai Haji Suhadi Al-Ustadz Suprapto, sedaya pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat utawi cabang, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, peserta bapak-bapak nyun pangapunten, bapak-bapak peserta nafirin MTA Pusat ingkang tansah kinurmatan, rencang kula Bapak Ahmad Arifin, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Kota Surakarta ugi ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh kula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bahagia bisa silaturahmi di Majelis Tafsir Al-Qur'an yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Alhamdulillah, matur nuwun sangat dipun paringi kesempatan bisa sowan di MTA pada hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, raosipun kula menika sebenarnya yang butuh
nasihat dari panjenengan semua para dai MTA. Maka ya, di kesempatan kali ini kami nyuwun apabila ya, ada hal yang menurut panjenengan semua ya, di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta ya, perlu panjenengan berikan masukan, berikan nasihat kepada kami, maka estu matur nuwun sanget. Bapak-bapak, mas-mas dan adik-adik ingkang tansah kula hormati, kula sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas prakarsa dari Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam program Nafar Ramadan menika. Tentu kegiatan Nafar Ramadan menika sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ya, di bulan Ramadan menika seperti yang kita ketahui bersama, bulan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tentu masyarakat perlu disapa dan perlu dikuatkan. Maka ketika panjenengan semua berazam niat ikut Nafar Ramadan menika, sungguh ini sebuah jihad fisabilillah. Kami matur nuwun atas kerelaan panjenengan semua meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, daerah panjenengan untuk berjihad menyapa saudara-saudara kita, menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam. Matur nuwun sanget. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi panjenengan sedaya, semoga bapak-bapak semuanya, mas-mas semua dan adik-adik selalu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga panjenengan semua bisa melaksanakan kegiatan Nafar Ramadan tahun ini dengan baik dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para peserta Nafar atau bapak-bapak nafirin ingkang tansah kula hormati. Saderengipun kula mohon izin untuk cerita sekedhik. Nyuwun apunten Ustaz, putra napa nggih? Nyuwun apunten. Indonesia karena ada yang di luar Jawa Oh, dan dari Jawa Barat kadang belum. Siap. Nyuwun pangapunten. Biasa. Nyuwun pangapunten astu. Nggih, mohon maaf nggih Bapak-bapak yang mengikuti kegiatan ini melalui live streaming MTA TV, kami mohon maaf. Nggih, bismillah. Nggih. Para nafirin yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ingin cerita sedikit salah satu kisah seorang dai yang kebingungan mencari tema yang akan disampaikan kepada para jamaahnya. Dai ini ya, waktu itu masuk ke kamar kerjanya, sedang menyusun sebuah materi untuk materi dakwah beliau. Ketika beliau sedang berpikir keras untuk memikirkan materi yang akan beliau sampaikan, anaknya masuk ke dalam kamarnya dan mengajaknya bermain. Karena tidak ingin menyakiti perasaan putranya itu, maka sang dai ini kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh putranya. Dan kejadian itu beberapa kali. Sehingga kemudian bapaknya ini berpikir bagaimana caranya agar anaknya ini tidak datang lagi ke kamar beliau dan mengajaknya bermain. Akhirnya beliau melihat sebuah peta dunia. Peta dunia itu kemudian mohon maaf ya, digunting menjadi beberapa potong sangat banyak dan diberikan kepada anaknya itu dan minta kepada anaknya untuk menyusun kembali peta itu. Nak, ini ada mainan bagus, puzzle. Silahkan gambar peta dunia ini kamu susun. Ya, silahkan ke ruang sebelah, kamu susun menjadi gambar peta dunia kembali. Kemudian bapaknya ini masuk lagi ke ruang kerjanya dan mulai berpikir menyusun materi dakwahnya. Namun ketika beliau sedang menikmati menyusun itu dan belum juga menemukan tema yang akan beliau sampaikan, anaknya sudah kembali masuk ke ruangan dan matur. Dan matur itu bahasa Indonesianya apa? Menyampaikan. Menyampaikan kepada bapaknya, Bapak sudah selesai nyusun gambar peta dunianya. Bapaknya kaget, loh saya belum ketemu
tema yang akan saya sampaikan, tetapi kok ya, ini Nyonya Putut saya di samping, saya ngerasa Ustadz ada di sebelah saya, jadi saya nyaman di sini. Dan kemudian bapaknya ini bertanya kepada anaknya, loh nak, coba lihat gitu. Ketika bapaknya ini pergi ke ruang sebelah, dilihat ternyata betul gambar peta dunia itu sudah tersusun dengan rapi dan benar. Kemudian bapaknya bertanya, nak, kamu pinter, bagaimana cara kamu menyusun gambar peta dunia ini sehingga cepat kamu bisa selesaikan? Anaknya ini kemudian menjawab, ya gampang Pak, di belakang gambar peta dunia ternyata ada gambar manusianya. Tinggal saya susun gambar manusianya, ketika saya balik maka gambar peta dunia menjadi benar. Betul begitu ya? Nah, kemudian bapaknya ini memeluk anaknya itu dengan erat. Dia mengucapkan terima kasih nak, terima kasih. Gitu. Kamu sudah memberikan inspirasi tema dakwah saya besok hari. Kira-kira apa tema yang akan bapaknya sampaikan kepada jamaahnya? Kira-kira nopo bapak-bapak, mas-mas? Yang akan beliau sampaikan adalah benahi dulu manusianya, maka dunia akan menjadi benar. Perbaiki dulu manusianya, maka dunia akan menjadi baik. Kalau kita semua baik, sebuah keluarga diisi oleh orang-orang baik, maka keluarga itu akan menjadi baik. Sebuah RT diisi oleh keluarga-keluarga baik, maka RT itu akan menjadi baik. Se-RW, sekampung, sekelurahan diisi oleh orang-orang baik, maka insya Allah kelurahan itu akan menjadi baik. Demikian juga dengan kecamatan, kabupaten, kota, dan juga negara kita Indonesia. Maka tema yang akan Bapak ini sampaikan adalah perbaiki dulu orangnya, maka dunia akan menjadi baik. Maka kami matur nuwun sangat, seperti yang nasihat yang tadi Al-Ustadz Nur Khalid sampaikan kepada kita semua. Kita semua alhamdulillah dikaruniai oleh Allah berupa badan kita. Nuwun sewu kalau kita bicara tentang komposisi manusia. Kita semua dianugerahi oleh Allah. Di dalam diri kita menika nuwun sewu ada fisik badan kita. Fisik menika memberikan kemampuan kepada kita untuk berbuat sesuatu. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang penuh barokah, penuh manfaat ini karena kita punya fisik, kaki kita yang melangkahkan badan kita menuju ke majelis menika. Kemudian yang kedua adalah kita punya otak atau akal. Allah anugerahi kita akal yang membuat kita mampu untuk menganalisa sesuatu. Memberikan kemampuan kita untuk berlogika, untuk berpikir. Allah juga anugerahi kita emosi untuk merespon keadaan. Kadang-kadang kita senang, ya, namun di lain waktu kita juga mendapatkan nikmat dari Allah yang membuat kita kemudian sedih. Leres makaten? Ya, karena kita punya emosi. Dan yang paling dalam diri kita adalah kita punya ruh. Kita punya hati. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Hati yang bolak-balik. Semoga kita ditetapkan hati kita kepada niman Allah. Hati ruh ini memberikan kemampuan kepada kita semua untuk meyakini sesuatu. Iman kita kepada Allah itu ada di dalam qalbun kita.
hati, emosi, akal, dan juga badan kita itu menjadi baik kalau hati kita ini baik. Maka 4 komposisi yang ada dalam diri kita menikah memiliki hubungan sebab akibat. Kalau hati kita baik, maka insya Allah beremosi kita juga baik. Kalau emosi kita baik, maka berpikir kita juga baik. Kalau berpikir kita juga baik, maka tindakan kita juga baik. Maka alhamdulillah, Masya Allah, hari ini kula bahagia sekali bisa di tengah-tengah panjenengan semua yang baik-baik semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Namun kita sekarang melihat bahwa dunia perkembangannya luar biasa. Kemajuan, inovasi, teknologi, perkembangannya sangat pesat sekali. Kalau dalam istilah modern, perkembangan, perubahan zaman yang demikian luar biasa, menika disebut dengan disrupsi. Disrupsi. Nah, setidaknya di masyarakat yang nanti akan kita temui, atau sekarang yang kita rasakan, bahwa perubahan zaman yang demikian pesat, yang kemudian menimbulkan disrupsi itu, setidaknya telah mengubah beberapa hal. Dulu mohon maaf, kalau kita mau mengangkat sesuatu, memindah barang dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya, itu menggunakan tenaga manusia. Jika kapal besar bersandar di pelabuhan untuk menurunkan barang yang ada di kapal, diturunkan ke pelabuhan untuk kemudian distribusikan, kalau dulu itu menggunakan tenaga manusia. Sekarang sudah cukup dengan mesin, dengan kren. Dicapit, kemudian apa niku yang kotak besar itu, ya, kontainer itu kemudian dipindahkan ke bawah dengan forklift dan lain sebagainya. Maka perubahan, inovasi, teknologi telah mengubah cara kerja. Kemudian kita juga saksikan sekarang bahwa inovasi teknologi juga sudah memendekkan jarak. Zaman dulu kalau misalnya kita melihat televisi, nyun pangapunten, untuk memindah channel TV menika kita perlu untuk berdiri dari kursi kita, ya, menuju ke, ya, kemudian kita dudul. Atau kalau kreatif mungkin pakai tongkat dari jarak jauh. Tapi sekarang sudah cukup dengan remote. Kalau dulu kemarin, ya, kalau kita mau beli sesuatu, kita harus datang ke tokonya. Tapi anak-anak kita sekarang yang muda-muda, ya, cukup pencet, apa mas? Ya, HP, ada banyak aplikasi tempat kita untuk belanja. Bahkan untuk makan pun sekarang juga bisa dengan pencet yang ada di HP. Jadi oleh keperkembangan teknologi, jarak itu dipangkas sedemikian rupa. Sudah tidak ada jarak. Seperti mohon maaf sekarang, dengan kehadirannya live streaming, kita bisa menyapa jamaah MTA se-Indonesia. Kalau dulu mungkin untuk menyapa kita harus pergi ke tempatnya. Tapi dengan YouTube, dengan apalagi, ya, jaringan internet, Zoom, dan lain sebagainya, kita bisa silaturahmi, dan silaturahmi itu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan sekarang berkembang lagi sebuah teknologi yang juga perlu untuk kita waspadai perkembangannya. Adalah bahwa akal pun sekarang juga banyak, ya, akal buatan. AI, Chat GPT, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak ingkang tansah kula hormati, perubahan-perubahan ini, ya, sebuah keniscayaan. Ya. Perubahan-perubahan itu ada dan real kita hadapi. Maka, ya,
sebagaimana dawuh dan pesan Al-Ustadz Pak Kiai kita tadi, ya, Al-Ustadz Nur Khalid Syafullah kepada kita semua, kita perkuat iman kita. Gitu. Maka insya Allah kita dapat mengakomodasi perkembangan itu dengan baik dan tetap dengan nilai-nilai keislaman yang kita pegang. Para nafirin, bapak-bapak, mas-mas, dan adik-adik ingkang tansah kula hormati, yang saya hormati. Maka mari terus kita belajar. Kita terus belajar. Kegiatan nafar menika alhamdulillah bagus sekali. Ini adalah media kita juga salah satunya untuk terus belajar. Ada sebuah teori belajar yang disampaikan oleh Pak namanya Jensen Hasinamo. Beliau seorang pakar manajemen di Indonesia, keturunan Batak dari Sumatera sana. Ya, beliau menyampaikan proses belajar menika melalui 3 tahap. Atau ada 3 proses belajar. Yang pertama adalah menyadari diri sendiri, self-awareness. Bagaimana kita bisa menyadari apa potensi kelebihan kita dan apa potensi kelemahan yang ada pada diri kita. Tentu kita semua paham dan sadari betul bahwa kita manusia penuh kelemahan. Kita manusia yang tidak sempurna. Namun ketidaksempurnaan kita itu perlu untuk kita ketahui. Kita punya kelebihan apa dan kita punya kekurangan apa. Proses berikutnya adalah cosmo awareness. Kita perlu mengetahui, memahami, menyadari lingkungan kita. Seperti dawuh Al-Ustadz Nur Khalid tadi. Pada saat nanti bapak-bapak, mas-mas, dan adik-adik itu datang ke tempat nafar, maka perlu disadari bagaimana lingkungan di sana. Bagaimana cuacanya, bagaimana kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Sehingga kita bisa bergaul dengan baik di masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah relationship awareness. Setelah kita mengetahui apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, berikutnya adalah kita akhirnya akan menjadi tahu dengan potensi kita yang ada dalam diri kita dan bagaimana kondisi di masyarakat. Kita bisa mengambil peran apa? Kita bisa berperan apa? Tentu kita semua ingin menjadi manusia yang dapat memberikan manfaat bagi sesama, bagi lingkungan kita. Maka proses belajar, self-awareness, cosmo-awareness, dan terakhir relationship awareness tadi akan membuat kita, mengantarkan kita menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya ingkang tansah kula hormati. Kemudian berikutnya adalah karena nanti panjenengan semua salah satunya adalah sebagai juru dakwah kepada masyarakat, maka kami berpesan bahwa fungsi dakwah menika setidaknya ada 3. Yang pertama adalah informatif edukatif. Yang kedua adalah konsultatif dan yang ketiga adalah advokatif. Selama ini yang berjalan di masyarakat, fungsi yang pertama itu yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman kita, yaitu fungsi informatif dan edukatif, menyampaikan materi. Namun kadang-kadang mohon maaf kita kurang sabar untuk menjalankan fungsi yang kedua dan ketiga, yaitu fungsi konsultatif.
Sebab fungsi konsultatif itu lebih banyak membuat kita harus mau mendengarkan. Maka nanti ketika panjenengan semua terjun ke masyarakat, mungkin akan banyak warga yang ingin cerita, bapak-bapak, atau mungkin mas-mas, atau mungkin ibu-ibu, ya, yang ingin cerita kepada panjenengan. Maka dengarkan cerita itu dengan baik. Kita menjalankan fungsi peran kita untuk tempat konsultasi. Maka kalau kemudian nanti ditemukan persoalan yang agak berat, ya, maka jenengan juga tidak perlu ragu-ragu untuk konsultasi ke pimpinan pusat yang ada di Surakarta. Fungsi konsultatif ini mari kita juga kembangkan di masyarakat. Yang ketiga adalah advokatif, dan ini mungkin yang paling berat. Mengapa? Karena tugas-tugas pendampingan kepada masyarakat ya, tentu berat karena persoalan yang ada di masyarakat juga banyak. Ya. Tuntutan kepada kita untuk mendampingi mereka, menyelesaikan persoalan mereka itu juga cukup berat. Namun setidaknya ada niat, ada itikat baik dari diri kita. Ada empati yang kita berikan. Bapak-bapak yang saya hormati, berikutnya ya, ini perlu kami sampaikan ya, dari Kementerian Agama bahwa ada surat edaran dari Menteri Agama nomor SE 9 tahun 2023 tentang ceramah keagamaan. Kita semua sebagai dai tentu pertama dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang moderat. Maka tadi ketika kulo membaca dan mempelajari ya, buku menika secara sepintas, ya, maka matur nuwun sangat karena ya, ada ya, proses ukhuwah Islamiyah wonten sekawan, ada 4, kita sudah hafal semua. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah ta'awun, dan yang keempat adalah takaful. Jika 4 sikap ini kita kembangkan, maka kita menjadi pribadi yang moderat. Sebab apa? Sebab ta'aruf itu, tafahum itu, ta'awun itu, ya, itu basic dari moderat. Saling mengenal. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal, sudah paham, sudah saling memahami, maka saling menyayangi. Karena saling menyayangi maka ta'awun, saling tolong menolong. Dan takaful, saling menanggung. Saling satu rasa, satu nopo? Ya, nanti masak bareng nggih. Ya, saling asah asih asuh. Masak bareng, makan bareng, mungkin belanja ke pasar juga ya, saling berbagi tugas di sana. Nggih. Para nafirin ingkang tansah kawula hormati yang selalu saya hormati. Sikap moderat menika gambaranipun seperti pohon. Bapak Musta'in Ahmad, beliau dulu pernah di Solo, setelah itu ke Karanganyar, terus ke Solo, setelah itu menjadi Kanwil, Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, dan setelahnya beliau saat ini ya bertugas di Direktorat Bina Haji selaku Direktur di Kementerian Agama RI. Beliau pernah menggambar pohon moderasi beragama, dan mohon izin ini kulo menyampaikan gambar beliau dan tulisan beliau. Karena waktu itu kulo duduk di sebelah beliau, beliau minta disiapkan kertas gitu, kemudian beliau menggambar itu, ya, kemudian beliau minta tolong ditayangkan, akhirnya kita tayangkan. Ya. Peserta nafirin ingkang tansah kula hormati yang saya hormati. Tentu dalam beragama itu pertama adalah
ya, kita harus kuat akidah kita. Yang kedua, kita harus kuat syariah kita. Dan yang ketiga, kita harus kuat akhlakul karimah kita. 3 hal menika harus kita perkuat dalam diri kita. Akidah kita, syariah pemahaman keagamaan kita, dan akhlakul karimah kita harus kita perkuat. Dan ya, batangnya itu adalah sikap moderat kita. Kalau terlalu, mohon maaf ya, syariah tetapi meniadakan akhlak. Menjadi sombong karena ibadahnya. Tentu menjadi tidak baik. Semuanya harus kuat. Akidahnya kuat, syariahnya kuat, akhlaknya juga kuat. Maka nanti kita akan melahirkan pribadi yang harmonis. Menjadi pribadi yang ya, terus menyebarkan rasa kasih sayang kepada sesama. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pesan kami terakhir kepada para peserta nafirin adalah yang pertama, ya, terus kembangkan semangat untuk mendidik, mencerahkan, ya, dan konstruktif di masyarakat. Terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hubungan yang baik antara kita sesama muslim dan juga sesama umat beragama yang ada di Indonesia. Terus menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan juga golongan. Tidak menghina, tidak menodai, dan tidak melecehkan pandangan, keyakinan, dan praktek ibadah umat beragama, serta tidak menyampaikan ujaran kebencian. Tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan intoleransi, diskriminatif, ya, anarkis, dan juga destruktif. Dan tidak bermuatan kampanye politik praktis. Meskipun ya alhamdulillah Pilpres sudah kita lalui, Pileg sudah kita lalui, Pilbub dan Pilwalkot juga sudah kita lalui. Kita syukuri semua berjalan dengan damai. Ini beberapa hal yang mohon izin ya perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga bermanfaat bagi kita dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kekhilafan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah tundukkan seluruh makhluknya untuk memenuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhan bapak-bapak semua peserta nafirin dalam melaksanakan kegiatan nafar Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dan jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Bapak Kemenak Kota Surakarta dan kami mohon berkenan untuk ke depan mimbar. Nanti ada 2 sesi foto. Pertama dengan Ustadz, kemudian berikutnya didampingi oleh Ustadz Arifin, kemudian pimpinan pusat.